Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai perilaku makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi perilaku makan menurut Grimm dan Stanley. Perilaku makan menurut Grimm dan Stanley di tahun 2011, perilaku makan merupakan interaksi kompleks dari faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan genetik yang mempengaruhi waktu makan, kuantitas, asupan makanan, dan preferensi atau pemilihan makanan. Ketika individu memilih makan yang ingin disantap, tidak terjadi begitu saja, tetapi individu akan menentukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku makanan menurut Van Steenikaka. Yang pertama ada emotional eating, yaitu makan sebagai respon yang menyatakan kemarahan seperti rasa takut, cemas, marah, dan sebagainya. Makan dilakukan dalam rangka menghilangkan stres yang dialami secara sementara dan mengabaikan sinyal dari dalam tubuh yang merasa lapar. Makan yang dilakukan melibatkan emosi negatif yang dirasakan. Yang kedua ada external eating, yaitu makan sebagai respon terhadap rangsangan terkait makanan terlepas dari kondisi internal rasa lapar atau kenyang. Individu makan karena didorong oleh lingkungan, terutama stimulus eksternal makanan, seperti keberadaan makanan, aroma makanan, dan cita rasa makanan. Yang ketiga ada restrained eating, yaitu berfokus pada efek samping secara psikologis dari diet yang menghasilkan kecenderungan untuk makan berlebihan apabila tidak membatasi jumlah makan. Individu secara sadar menahan diri untuk makan dalam rangka menurunkan atau mempertahankan berat badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku makan. Faktor individu. Pertama, rasa. Rasa merupakan faktor penting yang mempengaruhi individu dalam membuat pilihan yang mengenai makanan mereka. Terkadang, rasa juga membuat individu makan makanan sehat maupun makanan tidak sehat. Kedua, disiplin diri. Disiplin diri berkaitan dengan ketergantungan diri atau mengatur urusan dirinya sendiri. Individu memiliki kebebasan untuk memilih makanan yang akan dimakan olehnya. Ketiga, nilai norma, keyakinan diri. Ketika individu patuh pada nilai dan norma yang ada serta memiliki keyakinan diri yang baik, maka individu akan memiliki perilaku makan yang juga baik. Keempat, keadaan pikiran atau stres individu. Ketika dalam kondisi ini memiliki dua pilihan, cenderung akan memiliki perilaku makan yang sehat atau tidak sehat. Kelima, citra tubuh. Citra tubuh yang dimiliki individu memiliki keterkaitan dengan citra ideal sosiokultural. Keenam, pengetahuan diet. Pengetahuan mengenai diet dapat mengubah pola makan individu. Individu memiliki kesadaran untuk memilih makanan yang baik atau tidak baik bagi kesehatan. Ketujuh, waktu dan kenyamanan. Waktu untuk memasak dan menyiapkan makanan sangat berharga, terutama ketika sedang ada ujian. Biasanya memasak dan menyiapkan makanan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan memakannya. Kedelapan, ritme atau struktur harian individu. Yang tinggal sendiri memiliki kebiasaan tidur yang tidak terstruktur, seringkali tidur larut malam karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Kesembilan, kebiasaan makan pada masa lalu. Kebiasaan makan pada masa lalu yaitu ketika individu masih kanak-kanak dan remaja. Apabila individu memiliki kebiasaan makan yang sudah teratur, maka ketika dewasa juga memiliki kebebasan makan teratur. Kesepuluh, tingkat aktivitas fisik berolahraga. Menghabiskan banyak tenaga sehingga individu cenderung memiliki keinginan untuk makan apa saja yang diinginkan setelah berolahraga. B. Faktor lingkungan sosial. 1. Bimbingan dari orang tua. Bimbingan dari orang tua memiliki anugerah yang besar. Perilaku makan individu dapat dikontrol oleh orang tua masing-masing. 2. Pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah yang sehat akan menyebabkan perilaku makan yang sehat pula. Apabila individu sejak kecil memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi buah dan sayur, maka ketika dewasa akan terbiasa mengkonsumsinya. 3. Dukungan sosial. Dukungan sosial yang berasal dari teman dan keluarga. Individu dalam memilih makanan yang ingin dimakan mendapatkan dukungan baik, itu dari teman sebaya maupun kedua orang tua. 4. Tekanan sebaya. Tekanan teman sebaya ketika individu mampu membuat makanan untuk dirinya sendiri. Namun karena teman sebayanya, maka individu memilih untuk membeli makanan tersebut.
Selanjutnya, jenis-jenis perilaku makan. Yang pertama, picky eater. Picky eater adalah jika anak suka memilih-milih makanan. Anak hanya mau makan makanan yang dia sukai saja. Sedangkan jika anak tidak suka dengan jenis makanan tertentu, maka anak tidak akan mau memakannya. Kedua, neofobia, yaitu anak memiliki rasa takut alami bila berhadapan dengan makanan yang baru atau bertekstur baru. Yang ketiga, fussy eating. Fussy eating penyebabnya karena anak pernah mengalami kejadian trauma berkaitan dengan rasa, tekstur, bau, dan penampilan makanan. Yang keempat, celiac disease. Penyakit sistem pencernaan ini adalah penyakit genetik yang diderita 15% anak jika salah satu orang tua membawa penyakit ini. Anak yang menderita celiac menunjukkan reaksi alergi terhadap makanan yang mengandung protein jenis gluten terdapat pada gandum, tepung terigu, jelai, dan barley. Reaksi alergi ditandai dengan gejala diare, sakit perut, berat badan turun atau susah naik, serta hilang nafsu makan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi dari kelompok 9 tentang perilaku makan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.